Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ombujaina pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang lapisan ilmu hukum, di mana filsafat hukum ini terdiri dari normatif, evaluatif, dan informatif. Pada pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Subjek, objek, dan peristiwa hukum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam hukum. Subjek hukum istilah dalam bahasa Belanda rechtsubject, sedangkan dalam bahasa Inggris ini law of object. Pengertian dari subjek hukum oleh Marwan Mas, segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Kemudian orang atau pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut pendapat Sujono Dirjosisworo bahwa subjek van en recht, orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak atau yang melakukan perbuatan hukum, memegang hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan pengertian hukum, setiap manusia yang memiliki kedudukan yang sama melakukan hak dan kewajiban. Orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir pada setelah meninggal dunia. Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban, tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Macam subjek hukum, ada orang, ada badan hukum. Orang naturalik person dan badan hukum adalah recht person. Naturalik person secara hukum perdata ini diatur dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hukum pidana diatur dalam KUH Pidana. KUH Perdata ini merupakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama melakukan pendukung hak dan kewajiban. Kemudian subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Kemudian dalam KUH Perdata yang tidak cakap hukum ini adalah orang yang belum dewasa, sebagaimana diatur bahwa anak yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah kawin. Orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap menurut hukum karena dia belum bisa melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Contoh, membuat perjanjian. Orang yang ditaruh dalam pengampuan atau kuratel, di mana orang yang sakit ingatan atau gila, orang pemabuk, dan orang boros. Sakit ingatan adalah dapat ditindak di luar batas kewajaran sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUH Perdata, yang dapat memintakan pengawasan adalah keluarga. Menurut KUH Pidana, subjek tindak pidana adalah orang manusia sebagai oknum, sebagai pelaku. Syarat subjek tindak pidana terlihat pada wujud hukuman atau pidananya, penjara, kurungan, denda, hukuman mati, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pasal 10 KUHP. Pengertian objek hukum menurut Sujono Dirjosisworo, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum antara sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sedangkan menurut pendapat Hainur Ar-Rasyid bahwa segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia dan badan hukum secara yuridis berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai dengan 504 KUH Perdata, benda bergerak atau tidak bergerak. Yang bergerak memiliki sifat ketentuan di dalam undang-undang, sedangkan tidak bergerak memiliki sifat tujuan ketentuan di dalam undang-undang. Benda bergerak, benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dipindahkan. Benda bergerak karena sifatnya, contoh seperti meja, mobil, motor. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, benda tidak berwujud yang menurut undang-undang dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak, contoh hak tagih seperti surat berharga, misal biliet giro, saham obligasi,
dan hak kekayaan intelektual atau hak cipta merek, indikasi geografis, tata letak dan sirkuit terpadu, desain industri, dan rahasia dagang. Benda tidak bergerak, tanah dan segala apa yang melekat di atasnya, serta benda bergerak yang karena sifatnya dimasukkan dalam kategori benda tidak bergerak seperti kapal laut, pesawat terbang. Kemudian penyerahan benda dilakukan dengan menyerahkan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama. Sedangkan sistem hukum kebendaan, hukum benda termasuk dalam bidang hukum harta kekayaan dan merupakan subsistem hukum perdata nasional. Nah, dalam hal ini melekat azas ideal, azas konstitusional, dan azas politis. Benda nasional ini hak kepemilikan, hak kebendaan, hak privilege, dan hak retensi, hak benda berupa jaminan. Contoh, hak milik atas benda tetap, hak milik atas benda bergerak, hak milik bersama, dan hak milik atas rumah susun. Kemudian hak kebendaan atas benda tetap, HGU, HGB, hak adat, hak yang sifatnya sementara. Hak kebendaan atas benda bergerak, hak menguasai, hak pakai, hasil dan hak pakai. Kemudian hak kebendaan berupa jaminan, di mana hak gadai, hak hipotek, hak fidusia, hak tanggungan. Nah, kemudian kita masuk pada peristiwa hukum, di mana perbuatan hukum, setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan hak dan kewajibannya. Perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibatnya dikehendaki oleh pelaku. Nah, dalam hal ini, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum dan perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum ini ada beberapa hal yang dapat dicontohkan. Perbuatannya subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku untuk kehendak berupa unsur esensial dari perbuatan tersebut. Contohnya perbuatan jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Contohnya perbuatan melawan hukum, onreh terdat, perwakilan sukarela, kemudian pemberian kuasa. Ini merupakan salah satu bagian-bagian dari contoh perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kemudian hak dan kewajiban, segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi hukum tersebut. Hak, kewenangan yang diberikan objek hukum kepada subjek hukum. Sedangkan hak mutlak, setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingan hukum mutlak berupa hak yang diberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang. Hak relatif atau nesbi, yaitu setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada objek hukum lain, dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh suatu subjek hukum tertentu. Sedangkan kewajiban, beban yang diberikan oleh hukum kepada orang, beban hukum, contoh membayar pajak. Beban timbulnya kewajiban, kemudian sebab lenyapnya kewajiban. Sebab timbulnya kewajiban diperoleh suatu hak dan syarat untuk memenuhi kewajiban tertentu. Kemudian adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian telah menikmati hak tertentu diimbangi dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Kadaluarsa, adanya kewajiban baru membayar denda. Kemudian sebab lenyapnya kewajiban, meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban tanpa ada penggantinya. Kemudian hak yang dilahirkan kewajiban telah hilang. Ketentuan undang-undang, kewajiban telah dialihkan kepada orang lain.
Dan yang terakhir, di luar kemampuan manusia sehingga manusia itu tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa subjek hukum ialah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai si subjek hukum. Sedangkan yang terakhir yaitu peristiwa hukum ialah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajibannya. Perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibatnya dikehendaki oleh pelaku. Baik, sedikit akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang sumber-sumber dan azas dasar hukum, di antaranya sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan azas-azas dasar hukum. Baik, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.